Halo semuanya, di sini Mr. Ben ya. Oke, kita sekarang akan belajar tentang peluang. Oke, ini masih bagian pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang ruang sampel, kejadian, dan peluang. Oke, jadi sebelum memahami apa itu peluang, jadi kita perlu mempelajari beberapa istilah dari awal gitu ya. Oke, saya pikir mengenai peluang ini sudah pernah dipelajari sewaktu SMP ya. Jadi di sini kita anggap mulai dari awal banget. Oke, untuk bisa mempelajari peluang ini, kalian juga harus sudah menguasai mengenai aturan pencacahan ya, yaitu di bab yang ketiga ini kan udah bab keempat ya. Nah, begitu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Nah, sekarang untuk bisa mempelajari peluang, kita perlu mempelajari beberapa istilah gitu ya. Oke. Oke, jadi istilah yang pertama adalah percobaan. Oke, jadi apa itu percobaan gitu ya? Jadi percobaan itu adalah suatu kegiatan. Jadi suatu kegiatan, oke, suatu kegiatan ya. Nah, yang apa? Nah, tidak semua kegiatan itu percobaan, gitu ya. Jadi kegiatan yang bisa memberikan atau menghasilkan beberapa kemungkinan hasil, gitu ya. Beberapa kemungkinan hasil. Nah, oke, jadi apa nih contohnya nih? Nah, ya contoh ya, contoh. Contohnya misalnya kita melakukan satu percobaan atau kegiatan melempar, dalam hal ini maksudnya mengundi gitu ya. Oke, em, sebuah dua buah lah ya. Oke, dua buah uang logam. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini adalah suatu percobaan. Mengapa? Karena pada saat kita melempar atau mengundi dua buah uang logam, maka hasilnya itu tidak menentu. Jadi bisa memberikan beberapa kemungkinan hasil. Misalnya angka semua, atau mungkin gambar semua, atau satu angka satu gambar gitu ya. Nah, jadi begitu. Lalu apa itu ruang sampel? Nah, gitu ya. Jadi ruang sampel itu apa? Jadi ruang sampel itu adalah himpunan. Oke, makanya ruang sampel itu nanti ya contohnya ya harus ada kunung kurawal gitu ya, karena dia himpunan. Tapi himpunan yang isinya apa? Nah, jadi adalah himpunan dari semua kemungkinan hasil suatu percobaan. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita melakukan suatu percobaan, kan dia bisa memberikan beberapa kemungkinan hasil. Semua dari kemungkinan hasil itu kita masukkan ke dalam suatu himpunan, maka himpunan tersebut dinamakan ruang sampel. Nah, misalnya percobaannya seperti yang di atas, yaitu melempar atau mengundi dua uang logam. Maka ruang sampelnya, oke, jadi ruang sampel itu lambangnya itu adalah S gitu ya, sampel gitu ya. Oke, kurung kurawal gitu ya, himpunan kan. Nah, jadi bisa ada angka-angka gitu ya, bisa angka gambar, oke, bisa gambar angka, bisa pula gambar gambar. Nah, begitu ya. Jadi ada 4 kemungkinan hasil. Nah, begitu. Nah, sekarang apa itu kejadian? Nah, itu ya kejadian. Jadi kejadian itu apa? Kejadian itu adalah himpunan. Oh, himpunan apa nih? Gitu ya. Oke. Himpunan bagian. Oke, atau subset gitu ya. Oke, apa itu himpunan bagian? Maksudnya himpunan bagian dari himpunan apa gitu ya? Himpunan bagian dari ruang sampel. Ya. Kan ruang sampel suatu himpunan ya. Jadi bagian dari bagian dari ruang sampel itu disebut kejadian. Nah, ini contohnya bagaimana nih? Oke, contohnya misalnya lambangnya ya. Maksudnya adalah event gitu ya. Kejadian gitu ya, bahasa Inggris event gitu ya, kejadian. Misalnya satu gitu ya. Nah, satu itu adalah kejadian
muncul hanya satu angka. Nah, gitu ya. Berarti dia adalah himpunan yang bagaimana? Yang hanya satu angka. Berarti apa? Angka gambar, bisa pula gambar angka. Kan hanya satu angka ya. Nah, begitu. Misalnya E2, itu apa? Kejadian muncul dua angka. Oke. Nah, berarti apa nih? Ya, berarti begini loh. Angka-angka. Ya udah, gitu aja kan. Ya, begitu ya. Nah, sekarang setelah kita memahami ketiga istilah ini, barulah kita bisa masuk ke pengertian peluang, gitu ya. Oke. Nah, jadi peluang itu apa? Nah, gitu ya. Oke. Jadi peluang adalah lambangnya P ya, gitu ya. Oke. Itu adalah banyaknya P dari suatu kejadian gitu ya. P dari suatu kejadian, misalnya PE gitu ya. E-nya itu adalah kejadian. Jadi peluang dari suatu kejadian itu adalah banyaknya anggota himpunan itu ya, dibagi dengan banyak anggota dari ruang sampel. Nah, gitu ya. Jadi banyak anggota itu biasanya orang lambangkan dengan N gitu ya. Jadi N kurung buka E. Artinya banyaknya anggota dari himpunan E dibagi NS. Ya, maksudnya adalah banyaknya anggota dari himpunan S. Nah, begitu ya. Oke. Oleh karena banyaknya anggota E, oke. Jadi dia pasti bisa 0 gitu ya. Banyak anggota E ya. Oke. Tapi E itu adalah himpunan bagian dari S. Artinya misalnya E sudah sampai S, berarti dia akan bisa sama dengan banyak anggota S. Kalau tidak, berarti dia harus kurang dari, karena dia bagian dari ya. Oke. Jadi pasti akan berlaku seperti ini, yaitu NE itu terletak di antara 0 sampai NS. Paling banyak dia hanya bisa sampai sebanyak anggota ruang sampel gitu ya. Jadi banyaknya anggota E bisa dari 0 sampai paling banyak adalah banyaknya anggota S. Kalau ini semua kita bagi dengan NS, oke, maka akan diperoleh 0 dibagi NS itu 0 ya. Sedangkan NS dibagi NE, NE dibagi NS itu kan adalah apa? Peluang ya, peluang E ya. Lalu NS dibagi NS ya 1. Nah, jadi kita akan memperoleh satu sifat peluang bahwa nilai peluang itu paling kecil 0, paling besar 1. Jadi kalau nanti ada soal, terus ditanya peluangnya berapa, kemudian jawabannya ada lebih dari 1, ya berarti udah pasti salah, tak usah dihitung lagi, udah tahu pasti salah. Jadi peluang itu nilainya selalu terletak di antara 0 sampai 1 gitu ya. Oke. Yang 0 ini, jadi peluang E sama dengan 0 itu disebut kejadian mustahil. Jadi kejadian mustahil artinya tidak mungkin terjadi, maka peluangnya adalah 0. Kalau peluang 1, peluang suatu kejadian ternyata 1, itu artinya kejadian pasti. Jadi udah pasti terjadi, maka peluangnya itu 1 gitu ya. Artinya sudah pasti terjadi gitu ya. Nah, jadi saya pikir ini sudah sekian teorinya. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh soal saja. Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu ini. Ini kan ada E1 ya. E1 itu kejadian muncul hanya satu angka gitu ya. Berarti dengan kata lain, peluang dari E1 itu adalah N dari E1 dibagi dengan NS. Padahal E1 itu kan anggotanya AG, GA, berarti ada 2. Maka NE1-nya itu 2. Sedangkan NS-nya kan, S-nya kan AA, AG, GA, GG, ada 4. Berarti NS-nya 4. Maka peluangnya itu 2/4. Kalau disederhanakan jadi 1/2 atau 0,5. Ya kan?
di antara 0 dan 1 gitu ya. Kalau PE2, peluang dari kejadian E2, oke. Oke. Nah, itu adalah banyaknya anggota E2 dibagi dengan banyaknya anggota dari ruang sampel. E2 itu satu anggota, maka 1, sedangkan ruang sampelnya 4, jadi 1/4 alias 0,25 di antara 0 sampai 1. Ya, begitu ya caranya. Kita lihat contoh-contoh soal aja deh. Nah, kita lihat contoh ini. Siska melakukan percobaan pelemparan sekeping uang logam. Tentukan yang pertama ruang sampel. Oke, jadi kalau melempar sekeping uang logam, berarti apa saja yang bisa terjadi nih? Bisa aja keluar angka, bisa keluar gambar. Ya, hanya itu aja kan? Ya, jadi jawaban yang A mudah banget. Jadi A itu ruang sampelnya, itu adalah himpunan. Ya, bisa A, angka, bisa pula gambar. Nah, begitu ya. Oke. Nah, hanya dua ini. Oke, lalu yang B ini maksudnya apa nih? Banyak titik sampel nih, oke? Jadi titik sampel itu maksudnya adalah anggota dari ruang sampel gitu ya. Jadi titik sampel ini adalah anggota ruang sampel. Jadi anggota dari ruang sampel itu biasanya orang sebut titik sampel. Nah, gitu ya. Oke, jadi yang ditanya adalah banyak titik sampel, berarti banyak anggota ruang sampel. Ini ruang sampelnya A sama G, berarti banyaknya anggotanya 2. Artinya banyak titik sampelnya adalah ya 2 gitu ya. Jadi tulis nih banyak titik sampel. Oke, sama dengan 2. Nah, gitu ya. Wah, mudah banget ya. Oke, coba kita lanjut lagi contoh berikutnya. Nah, coba kita lihat soal berikut. Tentukan ruang sampel untuk percobaan berikut. Oke, jadi ini keempat ini adalah percobaan gitu ya. Jadi yang pertama adalah pelemparan 3 buah mata uang logam secara bersamaan. Nah, ini sebaiknya menggunakan pohon yang sudah dipelajari di materi ketiga ya, kaidah pencacahan. Oke, jadi kita jawab yang A ya. Oke. 3 buah mata uang logam. Jadi uang logam pertama itu kan bisa kemungkinan keluar angka, bisa kemungkinan keluar gambar gitu ya. Nah, gitu. Jika yang pertama keluar angka, maka yang kedua itu masih ada 2 kemungkinan gitu ya. Oke. Jadi dia bisa keluar angka, bisa keluar gambar. Begitu pula dengan ini ya. Bisa keluar angka, bisa keluar gambar. Oke, untuk yang mata uang ketiga itu kalau yang kedua keluar angka kan juga sama ya, ada 2 kemungkinan, bisa angka gambar. Nah, ini juga sama nih, bisa angka gambar. Nah, ini juga bisa angka gambar. Nah, ini juga sama, bisa angka gambar. Nah, maka ruang sampelnya itu ada sebanyak 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaitu pasangan terurut AAA gitu ya. Oke. AAG gitu ya. Bisa AGA. Bisa pula AGG. Oke, bisa pula GAA. Nah, sambung ke bawah aja ya. Bisa pula GAG. Oke, lanjut GGA, lalu GGG gitu ya. Nah, jadi ada 8 gitu ya. Nah, jadi ini salah satu teknik bagaimana kita bisa menuliskan semua ruang sampel ya. Ini sudah kita pelajari sewaktu di kaidah pencacahan gitu ya, bab sebelumnya. Oke, sekarang 4 buah mata uang logam. Berarti ini tinggal ditambahkan 1 buah nih, yang 3 buah nih. Oke, mungkin saya salin saja. Oke, jadi kalau 4 buah ya tinggal itu ya. Tinggal ditambahkan sebuah nih. Oke, jadi sekarang yang B.
tinggal tambahkan yang keempat nih, gitu ya. Nah, ini masing-masing bisa keluar 2 lagi nih ya kan. Keluar 2 lagi. Nah, gitu ya. Oke, ini AG, 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 AG. Nah, gitu ya. Jadi ada 16 buah nih. Oke, jadi dari A, gitu ya, sampai yang terakhir adalah G gitu ya. Nah, silakan dituliskan sendiri saja. Ada 16 buah gitu ya. Oke. Ya, intinya sudah tahu gitu ya. Nah, sekarang yang C, pelemparan 2 buah dadu bersamaan. Oke, 2 buah dadu bersamaan bisa pakai pohon sih, tapi biasanya orang lebih senang pakai tabel. Oke, jadi isinya adalah dadu pertama, misalnya ini dadu kedua. Dadu pertama bisa keluar angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dadu kedua juga sama ya, bisa 1 mata dadu, 2 mata dadu, dan seterusnya sampai 6. Oke. Nah, jadi totalnya itu ada 36 buah. Jadi di sini 1 gitu ya. Di sini ya 21 gitu ya. Ini 31 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, di sini berarti 12, ini 22, ini 32. Oke, ini 42. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau yang di sini berarti apa nih? 46 gitu ya. 56, 66 gitu ya. Nah, dan seterusnya nih. Nah, bisa diisi sendiri ya, saya pikir ya. Oke. Nah, jadi raw sampelnya itu adalah apa? Ya, himpunan pasangan turut. Jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lalu lanjut lagi 21, 22, dan seterusnya ya. Sampai akhirnya nanti paling terakhir adalah apa? Ini 31, 41, 51, 61, dan seterusnya sampai di sini 66. Gitu ya. Oke, jadi bisa diisi sendiri. Ya, ada 36 buah. Ya, oke. Nah, sekarang berikutnya D. Ini sebuah mata uang logam tambah 2 buah dadu. Ini kan sudah 2 buah dadu nih. Ya, tinggal ditambah semua sebuah mata uang logam. Jadi uang logam kan A sama G ya. Berarti ruang sampelnya itu pasangan urut dari A11 gitu ya. Nanti ini A12 dan seterusnya. Oke, sampai dengan nanti A16 gitu ya. Nah, lalu dan seterusnya nih. Seterusnya sampai terakhir nanti muncul apa? Muncul A66 gitu ya. Nah, lalu lanjut lagi. Jadi ini semua ini bagian awalnya dikasih A semua nih. Ya, di sini semua ini bagian awalnya kasih A. Lalu lanjut lagi yang giliran yang G gitu ya. G11, G12 dan seterusnya sampai nanti di sini G16 gitu ya. Dan seterusnya nih. Seterusnya sampai nanti ketemu G66. Nah, untuk yang ini kan sudah 36 buah ya, seperti yang di atas ya. Ya, ini juga 36 buah. Jadi totalnya ada 72 buah. Nah, kita sebenarnya bisa begini nih. Oke, jadi uang logam, lalu dadu pertama, lalu dadu kedua. Kita menggunakan aturan pencacahan, kaidah pencacahan, yaitu filling slot ya. Nah, jadi untuk tahap pertama kita pilih uang logam. Uang logam ada 2 kemungkinan angka gambar. Untuk tahap berikutnya kita pilih dadu pertama. Dadu pertama ada 6 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kemungkinan ya. Oh, dadu kedua juga sama nih, 6 kemungkinan. Maka karena filling slot, jadi dikalikan. Maka diperoleh 2 kali 6 kali 6. Dapat 72 kemungkinan. Oke, jadi ini semua ada 72 kemungkinan nih. Ada 72 titik sampel. Oke, kita lihat berikutnya. Oke, contoh berikutnya. Tentukan banyak anggota ruang sampel dari percobaan-percobaan berikut.
Nah, yang A, dari 27 pasang sepatu diambil 2 pasang. Oke, jawab ya. Oke, yang A. Jadi 27 diambil 2 pasang. Berarti artinya tanpa urutan tidak penting ya. Berarti kombinasi nih. Nah, itu harus belajar bab sebelumnya memang. Oke. Kombinasi. Jadi dari 27 objek itu diambil 2 objek. Dipilih 2 objek. Urutan tidak penting, kombinasi. Masih ingat cara hitungnya? Oke, dikali mundur. Oke, 2 biji per 1 maju 2 biji ya. Oke. Jadi ini coret-coret dapat 13. Jadi 27 kali 13 nih. Hitung ya. 27 kali 13. Oke, 7 kali 3 1 2 6 7 8. Oke. Lalu 7 oke 27. Oke, jadi ini 35 1. Oke. 351. Nah, itu ya. Lalu berikutnya B. Oke. Dari 12 bola diambil 10 bola ya, sama aja ya. Berarti 12 kombinasi 10 ya. Oke, ini sama aja dengan 12 kombinasi 2 ya. Karena 12 kurang 10 kan 2. Oke, lihat kembali video sebelumnya ya jika lupa. Oke, jadi ini 12 ini kali mundur 2 biji. Karena ini 2. Oke, dibagi 1 maju 2 ya. Oke, ini coret dapat 6 kali 11 66. Nah, oke, sekarang yang C. 6 buah mata uang logam dan 2 buah dadu. Oke, jadi mata uang logam, dadu, berarti kita bikin filling slot aja nih. Oke, kita bikin filling slot. Oke. Jadi 6 buah dadu nih, 6 buah mata uang logam nih. 1 2 3 4 5 6. Oke. Tambah 2 buah dadu. 1 2. Oke, jadi ini untuk dadu. Oke, 6 biji ini adalah untuk apa? Uang logam. Nah, ini saya hapus yang tidak penting. Oke. Nah, kita tahu uang logam kan ada 2 ya. 2 kemungkinan ya. Kalau dadu kan 6 kemungkinan. Nah, gitu ya. Berarti artinya 2 pangkat 6 dikali 6 pangkat 2. 2 pangkat 6, 64. 6 pangkat 2, 36. Oke. Jadi 64 kali 36 nih. 4 kali 36. Oke, jadi 4, 2, 38, 0, lalu 2, simpan 1, 18, 19. Oke, dijumlah 4, 0, 3, 2. Oke, jawabannya 2304. Oke ya, 2304. Nah, sekarang yang D. Nah, yang D ini ada 2 buah keranjang. Berarti kita bikin filling slot saja nih. Oke, filling slot nih, 2 buah. 1 untuk keranjang pertama, ini untuk keranjang kedua. Keranjang pertama, ini keranjang kedua. Nah, sekarang keranjang pertama ini ada 20 bola, ambil 18. Berarti 20C18 dong. Lalu keranjang kedua ini bagaimana? 15 bola diambil 3, 15C3 dong. Oke, tinggal dikalikan ya. Oke, kita tinggal hitung nih. 20C18 kan sama aja dengan 20C2 ya. Dikali dengan 15C3. Ini berarti mundur 2 biji. Ini berarti mundur 3 biji. Nah, jadi ini kalau dicoret set 190. Ini 2-nya coret sama ini 7. Ini coret sama ini 5. Jadi 35 kali 13 nih. Berapa nih? Oke, ngitung ya. Jadi dapat 8 berapa? 86450. Nah, begitu ya. Oke, jadi begitulah ya intinya ya cara mendapatkan itu ya ruang sampel gitu ya, banyaknya ruang sampel. Oke, jadi saya pikir ini sudah cukup mewakili apa yang hendak kita pelajari. Jadi berikutnya kita belajar tentang bagaimana menentukan peluang dan frekuensi harapan gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih.